Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Abidin dari SMP Muhammadiyah 4 Metro. Setelah lulus dari bangku kuliah, sekolah yang pertama tempat saya mengabdi adalah SMP Muhammadiyah 4 Metro. Di kala itu tahun 2017. Ternyata ilmu dan juga teori yang saya dapatkan dari bangku perkuliahan sangat berbeda dengan tantangan dan situasi yang saya hadapi di realita sekolah. Kondisi SMP Muhammadiyah 4 Metro pada tahun 2017 memiliki jumlah siswa 37 peserta didik dengan masing-masing diantaranya 7 siswa di kelas 7, kemudian 14 siswa di kelas 8, dan juga 16 siswa di kelas 9. Kondisi ini menjadi indikasi bahwasannya SMP Muhammadiyah 4 Metro pada saat itu mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat dengan tren jumlah peserta didik yang terus menurun. Situasi selanjutnya yang saya hadapi adalah bangunan serta fasilitas yang ada di sekolah sangat jauh dari kata layak, sangat terbatas, begitu juga dengan fasilitas internet yang belum tersedia di sekolah. Latar belakang siswa yang mendaftar di SMP Muhammadiyah 4 Metro pada kala itu adalah siswa yang tidak lulus tes seleksi di SMP negeri dan juga tidak mengikuti tes seleksi di SMP swasta lainnya. Maka menjadi pilihan untuk mendaftar di SMP Muhammadiyah 4 Metro. Latar belakang ini rupanya melahirkan siswa dengan mayoritas golongan ekonomi menengah ke bawah serta latar belakang yang berbeda. Hal ini menjadikan sekolah akhirnya memutuskan tidak memungut biaya atau tidak mengajak partisipasi biaya kepada komite sekolah, sehingga sekolah menggratiskan siswanya dan operasional sekolah hanya bertumpu kepada bantuan pemerintah dana BOS. Situasi selanjutnya yang dihadapi oleh seorang pendidik, yakni status pendidik yang ada di SMP Muhammadiyah 4 Metro sebagai honorer dengan keuangan yang sangat terbatas sehingga dipaksa untuk dapat memiliki pekerjaan sampingan untuk sekedar memenuhi kebutuhan primer mereka, sehingga tidak terfokus untuk optimalisasi proses pembelajaran di kelas. Kondisi inilah yang akhirnya menggerakkan saya yang pada saat itu masuk di SMP Muhammadiyah 4 Metro untuk bergerak bersama dengan siswa dan juga guru-guru lainnya untuk membawa SMP Muhammadiyah 4 Metro kepada perubahan. Dari situasi yang tergambar pada beberapa poin yang telah saya sebutkan, menciptakan beberapa tantangan. Tantangan yang pertama adalah karakter dari peserta didik yang mayoritas memiliki motivasi belajar yang rendah. Inilah yang menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh para pendidik. Kecerdasan tidak hanya pada ranah akademik, namun juga pada ranah yang lain. Setiap anak pasti dilahirkan secara cerdas. Guru memiliki tugas untuk menggali di mana potensi yang ada pada peserta didik. Inilah tantangan yang saya hadapi. Dalam menjawab tantangan-tantangan yang ada di SMP Muhammadiyah 4 Metro, demi melejitkan sekolah dengan strategi SMART. SMART merupakan akronim dari S, M, A, R, dan juga T. S, semua siswa adalah cerdas. Bagi kami, setiap siswa pasti memiliki multiple kecerdasan. Apabila tidak unggul di akademik, maka kami meyakini siswa pasti memiliki keunggulan di bidang lain. Disitulah tugas kami untuk menggalinya. Sejak 2017, saya membuka ekstrakurikuler sinematografi, pembuatan film pendek di SMP Muhammadiyah 4 Metro. Saya terus mengajak para siswa untuk berliterasi, tidak hanya sekedar membaca, tetapi melakukan riset, melakukan penelitian yang mendalam terhadap situasi, dan kami tuangkan ke dalam naskah film. Kami mengkomunikasikan hasil literasi yang kami buat tersebut dalam bentuk film pendek. Tidak hanya dalam bentuk buku dan juga tulisan. Film pendek tersebut meraih juara 3 tingkat nasional pada tahun 2019 dengan judul spesial 4.0. Pada film pendek ini, para siswa dan juga saya sebagai pembina ekstrakurikuler sinematografi menyampaikan pesan moral bahwasanya SMP Muhammadiyah 4 Metro merupakan sekolah yang inklusif, sekolah yang siap membina peserta didik bahkan dengan anak berkebutuhan khusus. Melalui film yang kami sampaikan dengan durasi 9 menit ini, meraih penghargaan juara 3 tingkat nasional, medali perunggu pada Olimpikat yang ke-6 yang dilangsungkan di Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya, yang kedua yakni M, memaksimalkan potensi dan juga kreativitas.
Keterbatasan yang ada di sebuah sekolah bukan menjadi alasan bagi kami untuk tidak bergerak, untuk tidak berkreativitas. Hal ini yang menjadi pemantik kami untuk terus bergerak, baik memanfaatkan teknologi tepat guna secara maksimal, maupun mendalami literasi, tidak hanya dalam bentuk membaca dan juga menulis. Dalam memaksimalkan potensi yang kami miliki, SMP Muhammadiyah 4 Metro pada tahun 2020, saya pribadi mendapatkan penghargaan Metro Virtual oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro karena concern memproduksi film-film pendek bertema pendidikan. Selanjutnya, pada tahun 2021, SMP Muhammadiyah 4 Metro meraih juara 1 video kreatif tentang cagar budaya di Kota Metro yang kami beri judul Dr. Swoning. Berkat kreativitas siswa yang menyampaikan fakta-fakta sejarah tentang cagar budaya di Kota Metro dalam bentuk film pendek. Dan ini menjadi fresh idea, menjadi ide yang baru di Kota Metro. Dan hal ini menjadikan kami meraih juara 1 di antara sekolah negeri dan swasta yang ada di Kota Metro. Selanjutnya, kami juga memaksimalkan teknologi tepat guna dalam pembuatan majalah sekolah. Majalah sekolah kami produksi sejak tahun 2023 dan juga 2024. Pada tahun 2023, majalah yang kami beri judul Movement Magazine, dengan saya sebagai pimpinan redaksi dan melibatkan para peserta didik untuk membuat cerpen, membuat artikel, membuat tausiah yang kami tuangkan dalam bentuk majalah sekolah dan berhasil meraih juara 2 tingkat nasional di Olimpiade yang ke-7 yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, yakni A, aksi nyata dalam implementasi. Kepala sekolah dan juga Dewan Guru membentuk ekosistem sekolah yang sangat baik, memiliki frekuensi yang sama dalam mengembangkan sekolah. Hal ini menjadikan kami memiliki tekad yang kuat untuk setiap ide yang kami sepakati dalam rapat rutin, kami wujudkan dalam aksi nyata. Itulah yang menjadi semangat kami untuk terus bergerak. Pembagian tugas antar guru, serta pembelajaran di kelas yang saling berkolaborasi antar guru, menjadikan pembelajaran tidak hanya dalam bentuk di kelas, namun juga outing kelas dan juga pembelajaran-pembelajaran yang kreatif. Selanjutnya, yakni R, responsif atas perubahan. Perubahan adalah keniscayaan. SMP Muhammadiyah 4 Metro selalu siap untuk menghadapi perubahan tersebut. Dalam pengembangan literasi di SMP Muhammadiyah 4 Metro, saya membangun sebuah ekstrakurikuler baru di SMP Mudi 4 Metro, yakni ekstrakurikuler jurnalistik, yang memungkinkan siswa untuk melakukan wawancara langsung, menggali, meriset, dan juga mengkonfirmasi sebuah berita kepada narasumbernya langsung. Beberapa tokoh-tokoh yang ada di Kota Metro, baik itu tingkat provinsi maupun tingkat nasional, pernah diwawancarai oleh para siswa dari SMP Muhammadiyah 4 Metro dalam mempelajari serta mempraktikkan pengembangan literasi. Di antaranya adalah Wali Kota Metro, mewawancarai Ketua DPRD Kota Metro, mewawancarai pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung, bahkan tokoh nasional, Dirjen Haji dan Umroh dari Kementerian Agama Republik Indonesia, serta Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari Jakarta. Selanjutnya, yakni T, Teacher Touch Technology. Saya bersama dengan guru-guru muda lain, berbagi praktik baik bersama dengan guru-guru yang ada di sekolah untuk pemanfaatan teknologi secara optimal dalam proses pembelajaran maupun pembuatan media pembelajaran di sekolah. Keefektifan dalam penerapan SMART terbukti dari kenaikan jumlah peserta didik di SMP Muhammadiyah 4 Metro, yang pada tahun 2017 hanya 37 peserta didik dari kelas 7, 8, dan 9, sedangkan pada saat ini, tahun pelajaran 2025-2026, sudah tercatat 367 peserta didik. Berkat adanya keunggulan yang dimiliki oleh SMP Muhammadiyah 4 Metro, selain membangun kepercayaan para masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya, juga menjadikan sekolah dan lembaga lain mengundang saya pribadi untuk menjadi pembicara dalam pelatihan, IHT, dan juga workshop, baik di sekolah lain maupun di perguruan tinggi yang ada di Kota Metro.